Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini kita akan membahas isu krusial. Bagaimana kita menyikapi persaingan ketat di pasar B2B, terutama dengan kompetitor yang punya produk serupa. Lebih dari itu, bagaimana kita menerapkan manajemen konflik dan problem solving di internal kita untuk menghadapi ini. Bu Alfia, bisa mulai dengan pandangan dari sisi pemasaran. Tentu Bu Diva, dari sisi pemasaran kita melihat jelas adanya tekanan harga dan klaim fitur yang semakin agresif dari kompetitor X dan Y. Mereka menargetkan segmen pelanggan yang sama dengan kita. Ini menciptakan tantangan tapi juga peluang untuk kita menunjukkan nilai unik produk kita. Betul Bu Alfia, tim penjualan merasakan langsung di lapangan. Beberapa klien lama kita mulai mempertimbangkan tawaran mereka karena selisih harga. Saya yakin ini bukan karena harga saja, tapi juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikan value proposition kita dengan lebih kuat. Ada sedikit friksi di tim karena tekanan target. Dari data produk, sebenarnya produk kita masih unggul di beberapa aspek krusial, seperti stabilitas dan layanan tunai jual. Kompetitor mungkin menawarkan fitur yang terlihat mirip, tapi kita spesifikasi dan update mereka belum tentu seoptimal kita. Konflik yang Ibu Sylvia sebutkan mungkin karena kita belum optimal dalam menyatukan narasi antara tim, penjualan, dan produk. Saya setuju dengan Pak Barik. Di R&D, kami justru melihat ini sebagai dorongan untuk berinovasi lebih cepat. Mungkin kita bisa membedakan diri dengan fitur-fitur yang lebih canggih, atau bahkan membuat produk banding yang lebih menarik. Tantangannya itu ide ini perlu inovasi, perlu diselaraskan dengan kebutuhan pasar yang disampaikan dengan tim penjualan dan kemampuan produksi kita. Jadi jangan sampai inovasi justru menimbulkan konflik internal karena ekspektasi yang tidak selaras. Poin-poinnya sangat bagus. Jadi, kita punya data persaingan. Ada tekanan di penjualan, perbedaan narasi antar departemen, dan peluang inovasi. Ini semua adalah bagian dari konflik dan masalah yang perlu kita pecahkan bersama. Ibu Sylvia, bagaimana kita bisa mengatasi friksi di tim penjualan terkait tekanan kompetitor? Saya rasa kita perlu sesi brainstorming internal yang difasilitasi Bu. Bukan hanya fokus pada target, tapi juga pada bagaimana kita bisa saling mendukung. Mungkin tim produk bisa memberikan sesi deep dive lagi tentang keunggulan produk kita. Kita juga bisa belajar dari kekalahan kita dan mencari tahu apa yang sebenarnya dicari pelanggan. Saya siap membantu. Mungkin kita membuat semacam panduan sanggahan untuk tim penjualan yang berisikan poin-poin penting mengapa produk kita lebih unggul dan bagaimana mengatasi keberatan klien terkait harga. Ini bisa meminimalisir konflik internal karena kesalahpahaman. Dari sisi pemasaran, kita bisa berkolaborasi dengan R&D dan penjualan untuk membuat kampanye yang lebih terarah. Mungkin kita perlu menekankan total cost of ownership atau TCO, bukan hanya harga awal. Itu akan membantu klien melihat nilai jangka panjang produk kita. Saya usul kita buat tim lintas departemen untuk ini. Ide yang bagus. Jadi tim R&D bisa memberikan data yang konkret tentang efisiensi dan daya tahan produk kita yang berkontribusi pada TCO lebih rendah. Ini adalah contoh
bagaimana kita bisa mengubah konflik atau masalah kompetisi ini menjadi peluang untuk kolaborasi dan inovasi. Luar biasa. Jadi, inti dari pertemuan ini adalah kita tidak melihat kompetisi sebagai ancaman murni, tapi sebagai pemicu untuk kolaborasi internal yang lebih kuat dan inovasi berkelanjutan. Kita akan membentuk tim ad hoc lintas departemen untuk strategi TCO, sesi deep dive produk untuk tim penjualan, dan lokakarya manajemen konflik ringan untuk tim Ibu Salvia. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Bu.